Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kisi-kisi hari ini kalian pelajari ya. Insyaallah ini akan keluar di PTS nanti di tanggal 21 September 2020. Nah, di sini bukan membahas tentang kalimat thayyibah. Nah, kalian mengerti arti atau pengertian dari kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat Allah yang baik diucapkan dan mendatangkan pahala serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah yang kita pelajari yaitu yang pertama kalimat subhanallah, yang kedua masya Allah, yang ketiga Allahu akbar. Kalimat thayyibah yang pertama yaitu kalimat subhanallah. Subhanallah yang disebut juga kalimat tasbih. Kalimat tasbih yaitu merupakan kalimat pujian kepada Allah. Nah, kalimat subhanallah itu sendiri ada artinya adalah maha suci Allah. Nah, terus diucapkan ketika kita melihat sesuatu. Ucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan atau keindahan. Dan selanjutnya adalah ketika melihat ketakjuban atau keindahan tersebut murni terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan manusia. Ini kalian coba perhatikan, ada sebuah pantai ya, atau pemandangan pantai itu. Nah, itu termasuk contoh ke dalam ketakjuban atau peristiwa yang kita lihat ketika melihat keindahan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus ucapkan yaitu kalimat tasbih atau subhanallah. Yang selanjutnya adalah waktu mengucapkan kalimat subhanallah. Yang pertama, melihat keindahan dan kekayaan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa heran terhadap sikap seseorang. Di sini maksudnya merasa heran terhadap sikap seseorang ketika kita takjub atau kita senangi gitu. Terus yang keempat yaitu berzikir setelah sholat fardu. Yang kelima adalah mengingatkan imam ketika lupa bacaan dan gerakan sholat. Jadi ketika kalian sholat berjamaah, maka ketika imamnya lupa dalam sholat, maka yang kita ucapkan adalah subhanallah. Nah, kalian perhatikan baik-baik lagi ya. Nah, untuk selanjutnya adalah hikmah mengucapkan kalimat subhanallah. Yang pertama, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah menjauhkan kita dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, mendudukan Allah. Nauzubillahi min zalik. Yang selanjutnya adalah kalimat masya Allah. Kalimat masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Nah, kalimat masya Allah diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah maupun menakjubkan. Akan tetapi ada peran dan usaha manusia dalam suatu kejadian atau peristiwa yang indah tersebut. Jadi misalnya nih, nanti kalian coba perhatikan di sini Ibu ada contoh gambar. Nah, ini ada sebuah taman. Maksudnya di sini adalah ketika taman itu atau pohon itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada peran manusia yaitu merapikannya, menatanya atau menjaganya sehingga tertata dengan rapi, tertata dengan indah. Jadi ada peran manusianya itu sendiri. Jadi hanya semuanya berawal dari Allah Subhanahu wa taala, kan tetapi manusia itu ikut berperan dalam mengadakan atau menata keindahan tersebut. Nah, jadi kalian harus bedakan ya, Nak, dari kalimat masya Allah dan subhanallah. Oke. Yang selanjutnya adalah kapan kita mau mengucapkan waktu atau mengucapkan kalimat masya Allah. Nah, yang tadi ketika melihat peristiwa yang menakjubkan. Yang kedua, ketika melihat sesuatu yang luar biasa di luar perkiraan. Yang selanjutnya adalah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allahu Akbar disebut juga kalimat Allahu Akbar itu disebut juga kalimat takbir, yang artinya Allah adalah zat yang maha besar. Nah, bentuk pengagungan kepada Allah
Nah, kenapa kita harus mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Karena itu bentuk pengagungan kepada Allah dan perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berzikir mengucapkan Allahu Akbar, maka kita harus percaya bahwa Allah itu maha besar, bahwa Allah itu maha menciptakan segala-galanya. Nah, untuk selanjutnya adalah waktu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang pertama adalah ketika azan dan iqomah. Yang kedua, berzikir sesudah sholat fardu. Yang ketiga, ketika pidato atau khutbah Jumat. Yang keempat, ketika melaksanakan sholat. Yang kelima, takbir pada malam Idul Fitri atau Idul Adha. Yang keenam adalah berjuang di jalan Allah. Maksud dari berjuang di jalan Allah ini karena waktu zaman dahulu kala maka ada peperangan antara kaum Quraisy dan kaum muslim ya. Maka ketika kita berjuang di jalan Allah, maka yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Oke, selanjutnya adalah hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang pertama adalah merasa rendah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Yang kelima, terhindar dari sifat sombong. Nah, selanjutnya adalah dari atau rangkuman kisi-kisi akidah akhlak. Itu cukup sekian dari Ibu. Nah, di sini ada 5 evaluasi yang kalian harus kerjakan. Kalian kerjakan di buku campuran dan untuk kisi-kisinya pun kalian tulis di buku tulis campuran. Nah, materinya kalian pindahkan di buku campuran dan ini insyaallah akan keluar di materi PTS nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.